Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman gelangan sekalian. Nama saya Gogian dari KKN PPM UGM tahun 2020. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang beberapa tips belajar bahasa Inggris untuk pemula. Dan dengan adanya video ini, saya harap bisa membantu menambah wawasan para teman-teman sekalian, terutama bagi yang memang ingin belajar bahasa Inggris. Kalau begitu, saya langsung saja mulai videonya. Jadi, menurut saya sendiri ada 3 hal penting yang harus kita pelajari saat ingin belajar tentang bahasa Inggris. Yang ini ada 1, grammar atau tata bahasa. Yang kedua ada pronunciation dan speaking, pelafalan dan berbicara. Dan yang terakhir ada listening atau mendengarkan. Untuk grammar sendiri, langsung saja saya jelaskan. Yang pertama ini, grammar adalah artinya tata bahasa dalam bahasa Indonesia. Dan grammar ini sering sekali memusingkan, bukan hanya bagi para pemula saja, tapi bahkan bagi orang-orang yang mempelajari bahasa Inggris dalam tingkat lanjut. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit, walaupun tidak banyak ya, mungkin tidak bisa secara mendetail, tapi saya akan menjelaskan berapa cara pembentukan kalimat yang sering dipakai dalam bahasa Inggris. Yang ini terutama dalam membentuk kalimat yang ada kata kerjanya dan ada kata sifat. Oke, langsung saja. Di sini sudah saya tuliskan ada verb kata kerja dan adjektif ada kata sifat. Nah, dan ini sudah saya tuliskan juga rumusnya. Untuk kata kerja rumusnya adalah subjek plus kata kerja, dan untuk kata sifat ada subjek plus to be plus adjektiva. Nah, apa maksudnya ini? Jadi maksudnya adalah untuk membuat suatu kalimat di bahasa Inggris yang menggunakan kata kerja maupun kata sifat, rumusnya adalah demikian. Jadi misalkan di sini subjek plus verba atau kata kerja. Misalkan kita ingin mengatakan bahwa saya makan dalam bahasa Inggris. Berarti karena rumusnya di sini adalah subjek plus verba, akan menjadi I eat dalam bahasa Inggris. Nah, sedangkan untuk adjektiva, ini subjek plus to be plus adjektiva. Nah, apa itu to be? To be nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, tapi secara singkatnya seperti yang teman-teman ketahui mungkin seperti is, am, atau are, seperti itu ya. Jadi, kalau ingin membuat kalimat dengan kata sifat, itu harus ada to be-nya. Jadi misalkan ingin mengatakan saya kelelahan, subjeknya saya I, lalu ditambah to be, am, lalu adjektiva tired. Jadi I am tired, saya kelelahan. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara membedakan kalimat kata kerja dan kalimat kata sifat? Di sini sudah saya beri bintang. Jadi kalau kata kerja sendiri itu teman-teman umpamakan saja sebagai kata-kata yang kira-kira jika digambarkan itu untuk mendeskripsikan kegiatan. Seperti misalnya makan. Makan itu kan suatu kegiatan kan. Pasti teman-teman saat makan itu menggerakkan sesuatu, menyuap nasi ke dalam mulut, dan ada sesuatu yang dimakan, seperti itu. Nah, karena itulah makan itu dideskripsikan sebagai kata kerja karena makan merupakan suatu bentuk kegiatan. Sedangkan untuk kata sifat, ini untuk mendeskripsikan kondisi sesuatu. Seperti misalkan tadi kelelahan. Teman-teman tidak melakukan apa-apa, tidak ngapa-ngapain gitu maksudnya, tidak ada sesuatu yang digerakkan, tapi suatu kondisi di mana tenaga teman-teman habis, itu kan yang namanya kelelahan, seperti itu kan. Nah, karena itulah itu disebut sebagai kata sifat. Oke, lanjut. Nah, lalu di sini ada beberapa kata kerja. Di sini yang saya masukkan di sini ada kata kerja S, kata kerja bentuk 1, kata kerja bentuk 2, kata kerja bentuk 3, dan kata kerja ing. Nah, apa sih gunanya ini semua? Ini adalah untuk mendeskripsikan waktu kejadian dan pelaku. Nah, jadi gampangannya begini. Kalau di bahasa Indonesia sendiri, itu kan semisal teman-teman ingin menggambarkan suatu kegiatan di kurun waktu tertentu, itu kan pasti ada kata keterangan yang lain. Seperti misalkan, saya sudah makan. Sudahnya itu kan menerangkan bahwa teman-teman sudah melakukan kegiatan makan,
tapi di waktu lampau. Seperti itu kan. Tapi kalau di bahasa Inggris ini sendiri, dia tidak menggunakan kata tambahan, melainkan kata kerjanya yang berubah. Seperti contohnya, misalkan seperti tadi, I eat. Misal, saya makan apel. Saya I makan eat apple. Jadi, I eat apple. Nah, kalau ingin diubah ke lampau, ini it-nya harus kita ganti menjadi verb 2, yaitu I ate apple. Lalu bagaimana cara kita tahu perubahan kata kerja ini? Nah, ini semua tidak bisa dihafalkan dan teman-teman harus melakukan pembiasaan dengan cara mencari tahunya lewat Google dan semacamnya. Nanti dari di Google itu akan banyak sekali daftar kata kerja mana yang harus digunakan di sini, dan di sini. Ini akan saya jelaskan lebih lanjut di segmen berikutnya. Nah, jadi gunanya kata kerja yang tadi itu adalah di sini untuk membentuk tenses. Nah, apa itu tenses? Tenses ini adalah bentuk kalimat. Jadi di saat teman-teman ingin mengatakan suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu, itu ada yang namanya bentuk kalimat. Nah, tenses ini nggak cuma segini, tapi ini yang sering umum dipakai untuk berbicara sehari-hari. Jadi ada present, past, perfect, sama verb ing. Nah, gampangannya seperti ini. Present itu untuk menggambarkan kondisi sekarang. Past itu untuk menggambarkan kondisi lampau. Dan perfect itu untuk menggambarkan kondisi yang sudah dilakukan, sudah selesai dilakukan. Nah, terus verb ing itu untuk menggambarkan kondisi di mana teman-teman sedang melakukan suatu kegiatan. Oke, langsung saja contohnya seperti ini. Misalkan present, I study English. Nah, kita bisa mengindikasikan ini dari kata kerjanya. Jika kita lihat ke belakang tadi, kita tahu bahwa study itu merupakan kata kerja bentuk pertama. Nah, karena study itu kata kerja bentuk pertama, berarti kita tahu bahwa si penutur ingin mengatakan bahwa ini adalah kondisi sekarang atau secara general. Berarti artinya adalah I study English, saya belajar bahasa Inggris. Berarti tidak ada unsur lampau atau semacamnya, berarti penutur hanya mengatakan bahwa ia belajar bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, yang kedua, ini ada past. Ini pakai verb 2. Nah, kalau kita lihat tadi verb 2 ya. Ini kan verb satunya itu it. Kata kerja pertamanya itu it. Nah, ini kalau jadi verb 2, ini berubah jadi ate. Nah, makanya I ate bread itu artinya adalah saya tadi makan roti. Atau tadi saya sudah makan roti. Dari mana kita tahu bahwa ate adalah verb 2? Kembali lagi ke yang sebelumnya. Bahwa semua daftar verb ini tidak bisa dihafalkan. Melainkan setiap kali teman-teman bertemu dengan kalimat seperti ini, kalimat yang mempunyai verb itu harus sambil melihat daftar verb. Bisa dicari secara langsung lewat Google dengan cara mengetik misalkan verb 1 dari kata kerja apa, misal study, atau verb 2 dari kata kerja apa, misalkan eat, atau verb berapa, misalkan seperti itu. Jadi sambil melihat daftar tersebut, sambil mengidentifikasi kata kerja itu berada di verb berapa. Nah, terus untuk yang ketiga ini juga lampau. Sudah tapi sekarang. Nah, ini maksudnya apa dan apa bedanya dengan past? Apa beda past dengan perfect? Kalau past itu kegiatan yang difokuskan adalah kegiatan yang dilakukan pada masa saat kita mengatakan hal tersebut. Contohnya seperti ini gampangnya. Misal I ate bread. Berarti yang ditekankan di situ adalah pada saat itu dia makan roti. Tapi kalau kita berbicara misalkan I have eaten bread, berarti yang ditekankan adalah saya sudah makan. Saya sudah makan roti. Perbedaannya adalah yang satu saya
waktu itu makan roti, dan yang satu lagi, saya sudah makan roti. Nah, yang saya sudah makan roti ini adalah perfect. Dan sedangkan yang tadi sudah makan roti, ini adalah past, seperti itu ya. Nah, oke, lanjut ke perfect. Untuk perfect sendiri, di sini ada rumus tambahannya. Jadi, perfect itu harus ada have-nya. Have, terus tambah verb 3. Nah, setelah itu, kita bisa membentuk kalimat seperti ini, misalkan contohnya, I have done my homework. Saya sudah mengerjakan PR saya. Nah, terus untuk verb ing, yang terakhir, ini contohnya adalah I am playing video games. Saya sedang bermain video games. Nah, untuk verb ing ini adalah kalimat kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan situasi yang sedang dilakukan oleh penutur. Jadi di saat seseorang mengatakan I am playing video games, itu berarti penutur tersebut sedang bermain video games. Nah, untuk merekap ini diulang lagi ya. Jadi present adalah sekarang, pakainya verb 1 atau verb S. Nah, kalau untuk verb S ini adalah jika subjeknya adalah he, she, atau it. Jadi jika teman-teman ingin mengatakan bahwa dia belajar bahasa Inggris, berarti he studies English. Dari mana kita tahu pakai studies? Yang tadi, kita harus sambil lihat daftar verb ini di Google. Nah, perubahannya study itu ditambahin IES menjadi studies. Jadi, he studies English. Dia belajar bahasa Inggris. Nah, dan verb yang S ini hanya berlaku untuk present saja. Untuk past perfect dan verb ing tidak bisa. Jadi, kalau misalkan subjeknya pun diganti di past perfect maupun verb ing, itu nanti yang berubah beda lagi. Seperti itu. Nah, untuk past ini ada lampau, menekankan kegiatan yang dilakukan pada waktu lampau. Yang ketiga, I have done my homework, perfect, itu menekankan sudah diselesaikannya suatu pekerjaan. Dan verb ing, I am playing video games, saya sedang bermain video game, itu menekankan bahwa penutur sedang melakukan kegiatan tersebut. Nah, lanjut, ini kita sudah memasuki ke kata sifat ya. Nah, ini yang namanya to be ini adalah seperti ini contohnya. Am, are, were, is, was. Nah, ini yang namanya to be. Jadi to be ini adalah gampangannya untuk kalau di sini ya. Ini adalah sebuah kata yang diselipkan di antara subjek dan kata sifat. Jadi kalau kita ingin membuat kalimat dengan kata sifat, ini harus ada to be-nya. Nah, terus ini sudah saya pisahkan tergantung subjek. Jadi misalkan I itu pakai to be-nya am atau was. Kalau you, they, we itu pakai are atau were. Kalau he, she, it itu pakainya is atau was. Nah, apa bedanya? Gampang. Kalau yang sebelah kiri, yang sudah saya taruh sebelah kiri ini, am, are, is, ini untuk keadaan yang sekarang, present. Jadi kalau misalkan mau bilang saya sibuk, ini berarti I am busy, tapi sekarang sibuk ya. Kalau misalkan sibuknya udah tadi, kita bilangnya I was busy. Kalau misalkan subjeknya mereka, they, ini you, kamu, they, mereka, we, kita, he, dia, she, dia, it, itu. Nah, misalkan they, ya udah tinggal they. Misalkan waktunya sekarang are, sibuk, busy, they are busy. Oke, langsung aja. Nah, ini ada contohnya. I am busy, I was busy, you are busy, you were busy, he is busy, he was busy. Perbedaannya sama kata kerja tadi, kata sifat ini yang berubah adalah to be-nya di saat kita ingin mengatakannya dalam lampau. Jadi kata sifatnya nggak berubah, tapi to be-nya aja yang berubah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau misalkan sibuknya sudah lampau, maka kita mengatakan I was busy. Seperti itu. Mungkin cukup segitu untuk tata bahasa. Selanjutnya ada pronunciation dan speaking, pelafalan dan berbicara. Nah, ini saya mungkin tidak akan menjelaskan seperti tadi
tapi saya akan memberikan beberapa tips dan trik dalam mempelajari pelafalan dan berbicara. Bagaimana sih cara? Yang pertama ada meniru lewat video berbahasa Inggris. Merupakan salah satu metode belajar yang menyenangkan ya, karena dengan sambil melihat hiburan, seperti misalkan teman-teman suka nonton YouTube, atau misalkan teman-teman suka nonton film. Nah, dari video dan film-film tersebut, kita dapat meniru pembicara bahasa Inggris yang ada di situ. Karena dengan meniru dari video dan film yang kita tonton dalam bahasa Inggris, itu mereka pelafalannya sudah benar. Jadi kita bisa langsung menirukan pelafalan yang benar. Jika masih kurang jelas, kita dapat menggunakan alih bahasa atau subtitle yang biasanya disediakan, terutama di video-video YouTube. Itu subtitle kebanyakan sudah ada baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Jadi sambil mendengarkan, kita juga bisa sambil membaca subtitle-nya. Lalu selanjutnya ada memanfaatkan media sosial untuk berbicara langsung dengan pembicara yang fasih. Nah, ini untuk teman-teman yang lebih sering menghabiskan waktunya dengan media sosial, biasanya di HP atau mungkin media sosial lewat laptop, itu juga bisa lewat komputer, lewat PC. Media sosial ini bisa dimanfaatkan dengan cara misalnya berbicara dengan teman-teman yang fasih dalam bahasa Inggris misalnya, atau mencari kenalan secara online dan berbicara langsung dengan bahasa Inggris. Apalagi kebanyakan media sosial biasanya mempunyai fitur telepon ya. Jadi kita bisa berbicara secara langsung, melatih bahasa Inggris kita setiap hari, dan mungkin kita bisa meminta lawan bicara kita untuk memperbaiki jika pelafalan kita ada yang salah dan semacamnya. Oke, selanjutnya ada Google Translate dan kamus manual. Untuk Google Translate ini bisa teman-teman langsung buka saja Google Translate lewat Google. Lalu di situ bisa disetting dari bahasa Inggris ke Indonesia ataupun dari Indonesia ke Inggris. Itu langsung saja dimasukkan kata-katanya dan diklik ke gambar ikon suara yang ada di Google Translate. Dengan mengklik ikon tersebut, nantinya teman-teman bisa mendengar bagaimana sih suatu kata-kata itu diucapkan. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa tahu bagaimana pelafalan yang benar. Atau dengan kamus manual, teman-teman juga bisa ngecek. Biasanya sudah ada tanda bacanya sendiri. Jadi untuk book, bread, atau apapun kata-katanya itu dibaca seperti apa, itu sudah ada panduannya pada kamus manual. Oke, selanjutnya ada listening, mendengarkan. Jadi tips yang pertama adalah menonton film dan video yang berbahasa Inggris, bisa menggunakan subtitle maupun tidak. Nah, ini kurang lebih sama seperti tips yang sebelumnya. Jadi teman-teman bisa sekalian belajar tentang pelafalan dan juga bisa langsung belajar mendengarkan. Nah, ini perbedaannya adalah kalau yang tadi teman-teman fokus pada meniru, kalau yang ini mendengarkan. Sama seperti tadi juga, bisa menggunakan subtitle maupun tidak. Tergantung bagaimana tingkat pemahaman teman-teman tentang bahasa Inggris teman-teman sendiri. Jadi ini bisa menggunakan subtitle maupun tidak dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia untuk membantu teman-teman menangkap apa yang pembicara katakan di film atau video yang sedang teman-teman tonton. Selanjutnya ada mendengarkan lagu sambil mencari tahu arti dari liriknya dalam bahasa Indonesia. Nah, ini juga bisa berguna untuk teman-teman yang sering mendengarkan lagu. Tipsnya adalah saat mendengarkan pertama kali, coba jangan langsung buka lirik terlebih dahulu. Biasakan untuk mendengar dan mencari kata-kata apa yang teman-teman tangkap. Dan jika sudah, coba dicari di kamus atau bisa lewat Google Translate. Nah, jika masih kesulitan, bisa langsung sambil membaca lirik. Kemudian jika ada kata-kata yang terlihat asing atau teman-teman tidak tahu artinya, itu bisa langsung mencarinya di Google Translate maupun kamus, atau dengan mencari web yang memang sudah ada translasi bahasa Inggrisnya dan bahasa Indonesianya.
Begitu juga di video YouTube, beberapa video YouTube ada yang menyediakan translasi langsung ke bahasa Indonesia dari bahasa Inggris. Demikianlah video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Sekian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.